Selamat pagi saudara, selamat berkumpul di hadirat Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, ku masuk ruang maha kudus. Kita mau masuk ke ruang yang maha kudus, ke hadirat Tuhan Yesus Kristus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang
Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah-Mu Tuhan kami berada di tempat kami sekarang ini, kami bisa berdiri Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya itu yang bisa kami ucapkan Tuhan Yesus. Sebab apa yang kami punya itu semua milik-Mu Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memulaikan ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu ada di depan kami, berjalan menggandeng tangan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak senang Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam ruangan ini dan di dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya kuasa-Mu yang bertahta di dalam hati dan ruangan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang sanggup melakukan segala perkara, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini, pada hari Minggu, kami buka dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, pokok anggur yang benar, Raja di atas segala raja, Penyelamat rumah tangga sidang jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, selamat pagi. Kita mau memulaikan ibadah ini. Kita percaya, kita berdiri di tempat ini, kita punya keselamatan dari Tuhan Yesus atas pengorbanannya, atas darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Karena darah anak domba itu penuh kuasa. Kita angkat pujian, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Katakan corona saudara. Corona dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara. Tadi belum duduk kan? Nah, silakan duduk. Nah, kita mau lanjut ke lagu selanjutnya. Kita angkat pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kita percaya Tuhan selalu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kita mau bersorak buat Tuhan.
kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, serahkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, mari bangkit berdiri saudara. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit dengan imanmu saudara. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang percaya Allah bangkit dengan tepuk tangan. Oke, kita lanjut lagu selanjutnya. Karena kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita imani pujian ini. Kita harus menang dari pandemik ini. Kita harus menang dari corona ini. Karena kita punya Allah, punya Tuhan Yesus Kristus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan corona dikalahkan. Corona dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Serukan kembali haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kemuliaan buat Tuhan Yesus yang lebih dahsyat lagi. Masih berdiri saudara, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Karena kita tahu hanya Tuhan yang tahu kehidupan kita. Dia yang selalu beri kehidupan baru setiap harinya. Karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, karena darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib, kita bisa berada di tempat ini sekarang ini.
Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan mampu melakukan segalanya, dan ada nanti waktunya kita bisa berkumpul bersama lagi saudara di tempat ini. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Segala kemuliaan hormat bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami akan siap untuk dengar kebenaran firman-Mu. Urapi pendengaran kami, urapi mata telinga kami, urapi hati kami, supaya benih itu jatuh di tanah yang baik.
Segala pekerjaan kuasa setan iblis kami tolak dalam nama Yesus. Kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat saudaraku. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan tidak mengulur waktu, kita langsung masuk dalam pelayanan firman Allah. Seperti biasanya, tidak perlu saya suruh berdiri, tapi langsung berdiri ya. Nanti disuruh kasih apa-apa duduk, baru duduk. Keluaran pasal 12, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh, ayat yang ke-12, sampai ayatnya yang ke-13. Kita mulai dari ayat yang kelima dulu. Keluaran pasal 12, ayat yang kelima. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12, perhatikan ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Perhatikan ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah saudaraku, Bapak Ibu yang terhormat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pembelaan penyertaan Tuhan itu selalu nampak berbeda. Dan tidak dapat terdeteksi oleh otak dan cara manusia. Tuhan Yesus sudah memberikan sinyal kepada bangsa pilihannya. Apa sinyalnya? Apa tandanya? Anak domba yang kau persembahkan itu nggak boleh yang cacat. Harus yang segar bugar. Umurnya setahun. Bisa domba, bisa kambing. Kamu sembelih dengan catatan tidak boleh cacat. Kamu sembelih itu kambing atau domba, nanti darahnya kamu tempelkan pada ambang pintu atas dan kiri kanan. Alasannya kenapa? Ini menjadi pertanda bahwa setiap ambang pintu yang Anda tanda darah itu adalah milik Tuhan yang tidak boleh dimusnahkan. Tapi yang tidak ada tanda darah, kematian kemusnahan segera mendekat. Janji Tuhan begini. Ini janji Tuhan. Kasih tahu kepada bangsa Israel, kasih tahu sama mereka, Musa bilang sama mereka bahwa mereka harus memberikan tanda darah di atas ambang pintu dan kiri kanan. Apabila nanti malam aku lewat, rumah di mana ada tanda darah itu tidak akan ada kematian. Ini jelas. Nampak berbeda. Orang yang menghormati dan mengasihi Tuhan itu nampak berbeda. Pembelaan, penyertaan, kasih sayang Tuhan Yesus itu juga nampak berbeda. Saudara, kembali saya katakan begini. Cara Tuhan membela, cara Tuhan melindungi, cara Tuhan Yesus menyertai miliknya itu enggak seperti cara dunia memelihara saudara. Bedanya di situ. Dunia, kita bekerja dalam dunia siang malam, terpontang-panting,
hujan kehujanan, panas kepanasan, capek kecapean. Terkadang cara kerja kita pun tidak dihargai karena kita masih di dunia. Tapi kalau penyertaan Tuhan itu hitam di atas putih. Kalau ya, kalau tidak, tidak. Jelas, dan itu tidak main-main. Tuhan Yesus kalau ngomong, itu tidak hanya teori, tapi fakta. Itu real. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus tidak mungkin kecewa kalau dia sungguh-sungguh. Tapi kalau dia main-main, dia pasti kecewa. Lalu menjadi pengkhianat. Ya. Saudara, dalam perjanjian lama, darah hewan sebagai tanda untuk luput dari kematian. Pada waktu Allah melakukan pembunuhan massal, mulai dari hewan sampai manusia di tanah Mesir. Dulu yang menjadi tanda itu adalah tanda adalah darah hewan, yaitu domba atau kambing yang berumur setahun. Tapi kita yang hidup di zaman anugerah ini enggak lagi harus menggunakan tanda darah hewan, tapi tanda darah Yesus. Kita kenal bersama, darah Yesus itu adalah darah yang tak bercacat. Darah yang tidak ada titik noda di dalamnya. Murni. Darah yang lahir dari kerajaan Allah. Dan darah itulah yang memberkati saudara dan saya. Darah itu turun dari sorga, dibawa oleh Yesus. Mengalir kencang dalam tubuhnya Yesus. Dan darah itulah yang akan membawa saudara dan saya berjumpa dengan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Manusia di zaman anugerah pun akan mati sia-sia bila tidak ada tanda darah Yesus. Siapapun. Baik manusia zaman dahulu, baik manusia di zaman sekarang. Kalau tidak ada tanda darah Yesus, sampai kapanpun hidupnya, kematiannya sia-sia di mata Tuhan. Enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Biarpun hartamu melimpah, uangmu banyak, posisimu di kantor terangkat, engkau menjadi seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan. Kalau hidup tidak ada tanda dari Yesus, hidup di luar ajaran kebenaran firman Allah, pegang baik-baik, maka hidupmu sia-sia, apalagi matimu juga sia-sia. Namun apabila hidup saudara dan saya ada tanda darah Yesus, maka hidup kita akan menjadi berarti. Kalimatnya begini, manusia di zaman anugerah pun akan mati sia-sia bila tidak ada tanda darah Yesus. Alasannya adalah hanya oleh darah Yesus semua dosa terhapus. Berarti tidak ada dosa yang tidak terhapus oleh darah Yesus. Dan darah ini bukan dari dunia, tapi dari sorga. Hebat enggak saudara? Genetiknya tidak ada dalam dunia ini. Genetik kerajaan Allah. Itulah darah Yesus. Makanya kalau darah itu sanggup menyembuhkan, kalau darah itu sanggup mengampuni, kalau darah itu sanggup menyelamatkan, itu karena memang kekuatan darah Yesus, genetiknya turun dari sorga. Berbahagialah engkau yang telah ditebus oleh darah Yesus. Ketika penebusan itu terjadi, genetik darahmu adalah genetik kerajaan Allah. Bukan manusia. Genetik darah Yesus yang telah menebus dirimu, sudah terdaftar dalam kerajaan Allah. Berarti ada bagianmu dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, melalui tanda darah Yesus bagi orang percaya, dosanya akan terhapus. Syaratnya,
Pertama begini, ini syaratnya. Pertama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, bagaimana apa gunanya seorang memperoleh seantero dunia ini kalau toh hidupnya binasa? Tidak ada artinya. Itu yang saya bilang tadi. Tidak menjamin kekayaanmu bisa membawa kau masuk ke dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan sudah bilang, apa gunanya seseorang memperoleh seantero seluruh isi dunia ini kalau toh pada hakikatnya jiwanya binasa. Berarti harta tidak punya kekuatan untuk menjamin saudara dan saya. Tema firman Allah pada pagi hari ini, darah Yesus jaminan orang percaya. Hari-hari ini musim corona. Kalau kita mau perhatikan secara jujur, negara yang banyak mengalami korban corona adalah negara-negara Kristen. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang menyaring saudara dan saya. Kita sedang diuji saudara. Mereka yang bertahan hidup di tengah-tengah penderitaan, dengan tidak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Dia yakin dalam dirinya ada tanda darah Yesus. Berarti orang itu adalah miliknya Tuhan. Dan dia yakin ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka kelangsungan hidupnya, kesehatannya, umur panjangnya sepenuhnya ditanggung jawabin oleh Yesus. Syarat yang kedua, menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jadi pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Setelah kita ditebus oleh genetik darah kerajaan Allah, maka syarat yang berjalan, karena kita telah ditebus, syarat yang berjalan, yang pertama tadi adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja, tidak ada yang lain. Makanya kalau apalagi manusia sebelum mengerti kebenaran firman Allah, dibawa kepada penyembah-penyembah berhala. Dan penyembahan kepada patung tidak bisa dibawa ke dalam gereja. Itu berhala. Apapun bentuknya. Di dalam gereja kita tidak menyembah patung, kita menyembah Yesus. Penebusan itu Tuhan Yesus telah kerjakan. Dan ketika Yesus kerjakan penebusan itu enggak main-main saudaraku. Enggak main-main. Taruhannya memang nyawa, itu udah pasti. Pak sampai mati. Dipermalukan, ditelanjangi, dicambuk, diseret, disuruh memikul salib, disuruh mendaki gunung, sampai di atas dipakul, ditombak, dikasih pakai mahkota duri, ditertawai, diejek, diolok. Aduh, begitu bertubi-tubi penderitaannya yang Yesus alami. Tapi saya mau katakan, dia tidak pernah mengajarkan gerejanya untuk menyembah kepada patung. Tapi hanya menyembah hanya kepada Yesus. Yang ketiga, tidak meninggalkan Tuhan Yesus apapun alasannya. Gara-gara uang, gara-gara pangkat, gara-gara kekayaan, tinggalkan Yesus. Lah, cemen coy. Masa hanya gara-gara uang 50.000 kau tinggalkan Yesus? Kecil kali lah iman kau bah. Kita ini harus menjadi orang-orang yang kuat. Karena kekuatan Tuhan itu lewat penebusan darah, lewat genetik kerajaan Allah ada dalam diri kita. Kita kuat menghadapi tantangan. Dan itu enggak main-main. Jadi tidak bisa meninggalkan Yesus apapun alasannya. Syarat yang keempat, menyukai segala perintah Tuhan. Engkau telah ditebus,
Suka atau tidak, engkau harus menyukai perintah Tuhan. Kita menyukai perintah Tuhan, kita tidak pernah rugi, tapi selalu beruntung. Perjalanan kita diberkati Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Serangan dari kiri kanan datang, Tuhan pagari kita dengan tembok yang berapi. Tidak tertembus oleh cara dan siasat iblis. Kenapa? Kekuatan genetik kerajaan Allah, kekuatan genetik darah Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga serangan dari manapun, ada pagar yang berapi, melindungi menjaga kita semua. Syarat yang kelima, setelah kita menerima penebusan dan hidup kita menjadi berharga, dosa kita diampuni. Dan tentu ada syaratnya. Syarat yang kelima, mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Kalau tadi poin yang keempat menyukai segala perintah Tuhan, pada poin yang kelima mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara sudah mendengar perintah Tuhan, jangan hanya sampai saudara mendengar, tapi saudara harus sampai bisa melakukannya. Apa gunanya kita telah ditebus, kita dengar firman Allah, tapi tindak lanjutnya kita nggak lakukan. Itu pembohongan publik, saudara. Pembohongan secara halus. Permainan. Ibarat pepatah berkata, ada kucing dalam karung. Ada permainan. Jangan. Kalau kita sudah dengar perintah Tuhan, karena itu syaratnya, setelah kita ditebus, apa balasan kita? Adalah ketika kita dengar firman Allah, kita lakukan perintahnya. Jangan hanya sejauh mendengar, tapi pura-pura tidak tahu sampai-sampai tidak mau melakukannya. Amsal pasal 16. Perhatikan. Orang yang pura-pura mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, bahkan dia muncul dalam perkara-perkara yang Tuhan benci. Perhatikan Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan bukan 6, 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, ini. Yang pertama, mata sombong. Yang kedua, lidah dusta. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Yang keenam, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Lebih suka memperkatakan kebohongan daripada kebenaran. Yang ketujuh, dan yang menimbulkan pertengkaran. Lebih suka bertengkar ketimbang berdamai. Ini orang yang telah ditebus dan dia sadar dalam dirinya ada genetik darah Yesus. Dia tahu itu tapi enggak dia lakukan. Perlu ada tindak lanjutnya, saudaraku. Bukan kita tahu lantas kita diam, enggak. Kita tahu, kita kerjakan. Perhatikan seorang guru. Anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak, kerjakan. Nah, jadi ada tindak lanjutnya. Kenapa firman Allah mengatakan ini? Ini memang perkara yang Tuhan Yesus paling benci. Kita telah ditebus dengan darah Yesus. Genetik darah kerajaan Allah sudah ada dalam diri kita, tapi kita masih suka hidup dalam lingkaran dosa. Nah, firman Allah katakan begini. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan pertengkaran, bukan rancangan kebohongan, bukan rancangan cinta kejahatan, tapi cinta damai. Harus diaplikasikan. Harus ini menjadi sesuatu yang terbukti. Ya. Supaya kita tidak dibilang orang, Farisi lu. Ya.
kita harus buktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus melalui genetik darah kerajaan Allah, dan itu ada dalam diri kita dengan cara kita melakukan perintah Tuhan setelah kita mendengar dan kita lakukan perintah Tuhan. Itu tadi dalam kitab Amsal. Sekarang kita masuk dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semakin jelas kan? Semakin jelas. Darah Yesus itu adalah jaminan bagi orang percaya. Jadi ketika darah itu, berulang kali saya katakan, ketika darah itu telah menebus, tindak lanjutnya adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang harum, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Enggak dilarang cari uang. Silakan cari uang. Memang siapa melarang? Justru tidak. Silakan bekerja. Mau kena hujan ke, mau kena panas ke, mau kelaparan ke, mau ngantuk ke, lelah capek ke, terserah silakan. Tapi yang salah kalau engkau membuat pekerjaan nomor 1 Tuhan nomor 2. Itu yang salah. Yesus harus dalam skala prioritas. Maka segala usahamu, kata Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang mulia, mana yang menyenangkan Tuhan, itu yang kita kerjakan. Rasul Paulus berkata, pikirkanlah apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar. Lakukanlah itu. Haleluya. Saudaraku, kesempurnaan memang sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ketika darah kerajaan Allah, yang tentunya genetiknya pun dari dalam kerajaan Allah, menebus saudara dan saya, secara tidak langsung kita sedang digiring kepada kesempurnaan. Dalam perjalanan kita menuju kepada kesempurnaan, ini banyak sekali tantangannya. Olokan, ejekan, fitnaan, enggak dihargai, dipermalukan, diperhitungkan pelanggarannya, kesalahannya dihitung. Sementara pekerjaan baik kita enggak pernah ditanggapin tuh. Tapi giliran kesalahan selalu dihitung-hitung. Kita sedang digiring Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Tapi untuk mencapai pada garis kesempurnaan, tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jadi, melangkahlah dalam kepastian. Kenapa? Darah Yesus menjadi jaminan. Bangsa pilihan Tuhan, Tuhan telah jamin mereka dengan tanda darah sampai masuk ke negeri Kanaan. Maka demikian pun halnya, darah Yesus yang langsung Yesus bawa dari sorga, lahir melalui rahim seorang wanita yang bernama Maria. Dan Yesus punya darah adalah darah genetiknya. Genetiknya adalah kerajaan Allah. Berarti bukan darah dunia, tapi darah kerajaan Allah. Itu dia bawa. Dia menjamin saudara dan saya. Dari sejak kita kenal dia, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan firman Allah pada pagi hari ini. Setelah ditebus oleh darah Yesus dan hidup dalam manusia baru, maka segala kutuk telah dipatahkan dan dihancurkan, dilenyapkan. Saya ulangi. Setelah ditebus oleh darah Yesus dan hidup dalam manusia baru, maka segala kutuk telah dipatahkan dan dihancurkan atau dilenyapkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian.
Kita nyanyikan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, bersama-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin, amin. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Glory bagi Yesus.
besar melimpah bagiku. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jadi jemaat musiman, tapi belajarlah dari pengalaman pahit yang sudah engkau lalui, engkau jalani, dan selalu ada kekuatan baru. Siapakah yang memberi engkau kekuatan untuk mampu menjalani hidup yang penuh dengan kepahitan itu? Kalau bukan Yesus, karena engkau selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadilah orang Kristen yang berpengaruh dalam segala musim. Tentu musim positif, bukan musim negatif. Musim positif mengharapkan uluran belas campur tangan Tuhan, dan selalu berjalan pada kehendak dan rencana Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu. Lakukan pujian ini, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nanti kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Yes, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes, tak pernah ku ragukan kasihmu. Angkat tanganmu dan katakan, bersamamu Bapakku lewati semua. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, amin, amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Segala pujian, syukur, hormat, serta kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa hadirat Tuhan itu sangat dekat dengan orang yang merindukan hadirat-Mu, bagaikan rusa yang merindukan air, maka dia akan menjadi orang-orang yang cakap menghadapi segala tantangan. Dia tidak akan menjadi orang musiman, tetapi dia akan menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dalam segala musim. Maka tanamkanlah kebenaran firman-Mu ya Yesus, ya Roh Kudus. Matraikan itu dengan kuasa darah-Mu dalam hati jemaat-Mu, dalam sanubari mereka. Biar ketika kelemahan datang, mereka tetap kuat. Ketika sakit penyakit datang, mereka tetap semangat, dengan yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Biarlah ketika rasa takut itu datang, mereka tetap tenang. Ketika rasa cemas, rasa khawatir itu datang, mereka tetap yakin Tuhan Yesus pasti menolong. Jadi kalau jemaat-Mu demikian, tidak menjadi jemaat gampangan, tidak menjadi jemaat murahan, tetapi menjadi jemaat yang berharga di mata Tuhan, yang selalu merindukan hadirat Tuhan siang maupun malam. Karena Engkau berfirman, orang-orang yang demikian, dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Apa saja yang dia perbuat, Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kebenaran firman-Mu lalu begitu saja, tapi tempatkan di hati jemaat yang terbaik, menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Menjadi buah yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi buah yang menyukakan hati Tuhan, dan menjadi generasi kerajaan Allah, menjadi berkat kemanapun pergi dan melangkah. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba tetap yakin Roh Kudus akan terus mendewasakan jemaat dalam pemahaman kebenaran firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit tersembuhkan dalam nama Yesus. Karena mujizat masih ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah musim corona ini, jaga jemaat-Mu, lindungi jemaat-Mu, berkati ekonomi rumah tangga, usaha mereka, iman mereka kepada Yesus. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang selalu kuat dalam Yesus, selama-lamanya dan selama-lamanya. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sampai detik ini terus berjuang dalam melayani pekerjaan Tuhan. Domba-domba yang mereka layani, biarlah menjadi domba-domba yang tambun, domba-domba yang menghormati, mengasihi dan mencintai Tuhan. Domba-domba yang tahu berkorban, mengembalikan milik Tuhan, memberi korban tatangan, ucapan syukur, janji iman, buah sulung. Tidak menjadi domba yang masa bodoh. Diberkati dalam nama Yesus. Berkati seluruh pekerjaan Sinai jemaat Tuhan, seluruh domba-domba Tuhan, baik mereka yang bekerja sebagai guru honor, guru pegawai negeri, karyawan toko, karyawan kantor, karyawan pabrik, yang buka usaha toko. Bapa, berkati warung, berkati toko mereka. Multi level asuransi, Bapa, dalam Yesus dapat kami tanggung segala perkara yang terjadi, karena Yesus yang memberi kekuatan. Demikianlah dengan jemaat, menjadi jemaat yang selalu kuat dalam Yesus, menjadi domba-domba yang taat pada gembala yang agung, dan taat kepada orang-orang yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kami ini berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Ada kepala negara kami, yaitu seorang presiden, Bapak Joko Widodo, dengan wakilnya Bapak Maruf Amin. Doa kami Bapak, setiap keputusan yang diambil oleh beliau mendatangkan berkat semata-mata. Pakai mereka Tuhan Yesus, dalam kejujuran mereka Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka. Karena memang negara ini butuh orang jujur, butuh orang yang tidak mementingkan kelompok, tapi benar-benar berpihak kepada rakyat. Berkati mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam nama Yesus. Negara kami hari-hari ini, kami melihat sudah mulai ada tanda-tanda untuk negara kami reda atau hilang dari virus corona. Segala puji bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan ada ibadah dalam rumah Tuhan. Lihatlah hati jemaat-Mu, lihatlah domba-domba Allah yang merindukan ada ibadah dalam rumah Tuhan. Secepatnya PSBB ini pun dicabut, dan kami kembali beribadah bersekutu kepada Tuhan dengan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni negara dan bangsa kami, berkati negara dan bangsa kami. Biarkanlah negara kami berjalan dalam terang pengenalan akan Kristus Yesus, supaya mereka mengerti bahwa hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu sang penguasa, hanya ada satu sang pemilik sorga, itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Lindungi dalam perjalanan kami. Kami tolak segala musibah mara bahaya kecelakaan dalam nama Yesus. Pada hari-hari yang akan datang, kami kembali berkumpul, beribadah bersekutu, memuji muliakan nama Yesus, sehingga nama-Mu tetap dipuji, nama-Mu tetap dipermuliakan. Sempurnakan dosa yang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara-saudaraku, pulang dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus, turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa.